Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya minggu ini pada perkuliahan Praktikum Manajemen 2, materi sumber daya manusia. Nah, pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang kompensasi. Sudah pernah dengar ya pasti istilah kompensasi dan teman-teman mungkin di sini sudah tidak asing lagi. Apa sih kompensasi itu? Tujuannya apa? Kemudian manfaatnya apa? Dan bagaimana penerapannya? Langsung saja ya kita bahas. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka dan suatu sistem untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, serta kepuasan kerja bagi karyawan. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan untuk tetap memperoleh, memperkerjakan, dan juga mempertahankan karyawan. Nah, di sini kompensasi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Untuk kompensasi finansial terbagi lagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. Apa sih itu? Kompensasi finansial langsung meliputi bayaran yang diterima karyawan dalam bentuk gaji, upah, komisi, dan juga bonus. Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung merupakan seluruh imbalan yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Misalnya seperti jaminan kesehatan, jaminan hari tua, asuransi, pensiunan. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya ada kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial meliputi kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis, fisik di mana orang tersebut bekerja. Jadi maksudnya di sini adalah rasa kenyamanan. Rasa kenyamanan dalam bekerja itu merupakan kompensasi non-finansial ya yang diterima oleh karyawan. Nah, selanjutnya ada integrasi perusahaan. Apa sih itu integrasi? Kemudian tujuan pengintegrasian itu apa? Kemudian metodenya seperti apa? Nah, pengertian dari pengintegrasian itu sendiri merupakan usaha menciptakan kondisi integrasi atau persamaan kepentingan, dalam artian di sini meleburkan ya antara kepentingan karyawan dan juga perusahaan yang telah menyangkut masalah motivasi, konflik, maupun konseling. Tujuan dari pengintegrasian itu sendiri adalah untuk memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan serta terpenuhinya kebutuhan karyawan. Metode yang disediakan di sini ada 4 ya teman-teman. Metode pengintegrasian ada hubungan antar manusia atau human relation, kemudian motivasi atau motivation, kepemimpinan atau leadership, dan yang terakhir adalah kesepakatan kerja bersama atau KKB. Selanjutnya adalah manajemen konflik. Apa sih manajemen konflik itu? Manajemen konflik adalah suatu proses pembuatan rencana dan pengendalian kondisi yang tidak berkesesuaian yang terjadi di antara berbagai pihak, baik individu maupun kelompok. Nah, ini biasanya sering banget terjadi dalam satu perusahaan itu pasti ada ya yang namanya konflik, baik itu ringan maupun berat, itu tetap disebut konflik. Nah, biasanya ada beberapa hal yang menyebabkan konflik itu muncul. Apa aja sih di sini? Ada 4. Yang pertama adalah saling ketergantungan. Saling ketergantungan dalam bekerja itu baik sebenarnya, karena bisa saling membantu. Tetapi apabila berlebihan dan juga tidak wajar itu akan menjadi sebuah konflik nantinya. Karena apa? Apabila ada 2 individu saling tergantung satu sama lain dalam pengerjaan tugas atau penyelesaian tugasnya, maka konflik kerja mungkin terjadi jika keduanya mempunyai tujuan atau prioritas-prioritas yang berbeda. Nah, makanya di sini ada juga perbedaan tujuan. Seringkali perbedaan tujuan dalam suatu organisasi itu menimbulkan yang namanya perselisihan. Karena di sini terkadang tujuan organisasi itu
bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kembali lagi, kita bekerja di suatu organisasi, berarti mau tidak mau kita harus membantu organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu pokok utamanya. Jadi, untuk yang mempunyai tujuan-tujuan pribadi yang berbentuk negatif, itu hati-hati aja, itu pasti, berindikasi tidak baik seperti itu. Nah, selanjutnya ada perbedaan persepsi. Ini hampir sama ya dengan perbedaan tujuan, tetapi di sini mungkin perbedaan persepsi itu bisa terjadi antar individu maupun kelompok. Bukan dengan organisasinya, tapi antar individu maupun kelompoknya. Karena dalam suatu pekerjaan itu pasti ada yang namanya penyampaian ide, penyampaian pendapat. Nah, ketika satu sama lain berbeda persepsi dan tidak bisa disatukan, nah itu bisa menimbulkan yang namanya konflik-konflik, bisa menjadi ringan maupun menjadi berat seperti itu. Nah, yang terakhir adalah sikap saling bersaing. Paham ya di sini maksudnya? Pasti dalam suatu organisasi itu ada namanya sebuah persaingan. Apabila persaingannya sehat, tidak masalah, tidak akan menimbulkan suatu konflik yang berarti. Tetapi apabila persaingannya itu tidak sehat, saya artikan di sini adalah menempati sebuah posisi atau menempati posisi sumber daya yang terbatas dalam organisasi. Katakanlah jabatan seperti itu. Kalau bersaing secara sehat untuk mencapai hal tersebut, maka tidak akan menjadi masalah. Tetapi balik lagi, apabila persaingannya tidak sehat, itu lama-kelamaan akan menimbulkan konflik dalam hubungan antar manusia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menyelesaikan materi perkuliahan pada kali ini ya, teman-teman. Saya harap materi yang saya sampaikan ini jelas dan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Kemudian selanjutnya tugas teman-teman di sini adalah mengerjakan kasus pada materi kompensasi ini, yaitu kasus PT Ruyung. Teman-teman bisa langsung baca ya di bukunya. Kemudian teman-teman pahami maksudnya. Setelah itu kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Nah, yang di sini pertanyaan pertama adalah mengapa banyak karyawan yang pindah kerja? Yang kedua adalah apa saja yang seharusnya program manajemen sumber daya manusia terapkan yang dapat mencegah atau mengurangi karyawan pindah kerja? Yang ketiga, apa bentuk program manajemen SDM yang seharusnya diterapkan untuk mencegah konflik yang disebabkan karena kebiasaan staf asing? Teman-teman bisa berdiskusi ya dalam menjawab pertanyaan ini, tapi untuk pengumpulannya bisa dilakukan secara individu. Nah, cukup sekian ya teman-teman perkuliahan pada kali ini. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Semoga kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa mengikuti perkuliahan-perkuliahan berikutnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.